warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Amin. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang kedua dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun sebelum memulai pelajarannya, Ibu Guru sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai atau kalian pahami pada pelajaran hari ini. Silahkan kalian baca terlebih dahulu kompetensi dasarnya dan kalian pahami. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, tahukah kalian siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Dan bagaimanakah kita bisa mengetahui siapakah pencipta alam semesta ini? Ya, untuk mengetahui jawabannya, marilah kita simak pelajaran berikut ini. Materi yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Iman itu apa anak-anak? Iya, iman itu artinya percaya. Orang yang beriman disebut mukmin. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Qala fa akhbirni anil imani qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi, yang artinya, maka terangkanlah padaku tentang iman. Jawab Nabi, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan hendaklah engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Ya anak-anak, berarti kalian sudah paham kan kalau kita itu wajib mengimani rukun iman yang ada 6. Yang pertama tadi yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitabnya, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir atau yang keenam iman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak kelas 4, untuk kalian ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Baik manusia, tumbuhan, hewan, dan semuanya adalah ciptaan Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Nah, mengenal Allah bisa kita lakukan dengan cara-cara berikut ini. Ya, yang pertama yaitu cara mengenal Allah melalui alam semesta. Anak-anak, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani dan percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Semuanya adalah ciptaan Allah. Walaupun manusia memiliki teknologi yang super canggih ataupun ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, namun tetap kita sebagai manusia memiliki keterbatasan yang sangat banyak. Salah satunya kita tidak bisa menciptakan alam semesta ini. Lalu yang kedua yaitu cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Marilah kita baca bersama-sama ayat Al-Quran di bawah ini. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 101. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunulah waladu walam takullahu sahibah
wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 102. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbakum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'ahbuduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, dari ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya yang menciptakan dan juga memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyekutukannya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan cara mengenal Allah yang ketiga, yaitu melalui Asmaul Husna. Anak-anak, biasanya sebelum kita mengenal sesuatu, biasanya kita harus tahu namanya terlebih dahulu. Misalnya ketika kalian ingin mengenal teman kalian, bukankah hal pertama yang kalian tanyakan adalah nama? Siapa namamu? Bukankah begitu? Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama Allah itu ada banyak, namun yang diperkenalkan kepada kita hanya ada 99 melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, kita akan mempelajari 3 di antara 99 nama Allah. Yang pertama yaitu Al-Basir atau yang maha melihat. Tahukah kalian anak-anak bahwa perbuatan baik ataupun buruk kita pasti diketahui oleh Allah. Sifat Al-Basirnya Allah itulah yang dapat melihat semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ada 3 orang anak, yang 1 anak berdiri sendiri dan yang 2 anak berdiri bersama sambil berbisik. Walaupun anak yang berdiri sendiri itu tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh 2 anak di samping mereka, namun Allah mengetahui apa yang dibicarakan anak 2 itu walaupun mereka sedang berbisik-bisik. Semoga kalian bisa memahami sifat Allah Al-Basir. Nah, selanjutnya kita pelajari sifat Allah Al-Adlu atau yang maha adil. Al-Adlu memiliki pengertian bahwa Allah yang menetapkan semua hukum baik di dunia maupun di akhirat. Dialah yang menetapkan kebenaran dan kesalahan, yang baik ataupun yang buruk, seperti yang telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisat wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik anak-anak, yang ketiga yaitu nama Allah Al-Azim atau yang maha agung.
Anak-anak, setiap manusia itu pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan. Maka dari itu Allah disebut Al-Azim atau yang Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Allah lah yang memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia membutuhkan pertolongan dari Allah juga orang lain, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, terutama dari Allah. Nah anak-anak, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Anak-anakku, di antara manusia ada yang Allah jadikan manusia itu sebagai utusannya di bumi. Siapakah itu? Ya betul, Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut dengan wahyu. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Dan Nabi dan Rasul itu yang wajib kita imani ada berapa? Iya betul, ada 25 orang. Nah, salah satu cara untuk mengimani Rasul Allah adalah dengan selalu meyakini ajaran yang disampaikannya, karena semua ajaran itu datangnya dari Allah. Karena Nabi dan Rasul itu terjaga dari kesalahan, seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang Allah beri gelar Al-Amin, yang artinya orang-orang yang dipercaya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 165. Berikut bisa kalian baca artinya di samping. Baik anak-anak kelas 4, untuk kalian ketahui, para rasul itu merupakan manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh bagi umatnya. Mereka itu juga memiliki sifat sebagaimana manusia pada umumnya. Nabi dan Rasul itu diangkat oleh Allah